Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan presentasikan mengenai tugas besar web semantik kami yang memiliki judul Laporan Tugas Besar Biografi Saul Hodgson. Dengan anggota yang pertama itu ada Faiz Ahmad Asisafik, kemudian saya sendiri Faris Alfalak, kemudian ada Fasyala Juardi. Kami dari C. Kita lanjut ke pendahuluan. Oke, dengan semakin meningkatnya jumlah informasi yang beragam dan tersebar di berbagai tempat, diperlukannya adanya suatu teknologi yang mampu menggabungkan informasi-informasi tersebut dan kemudian menyajikan kepada user bentuk yang relevan sesuai konteks yang dimaksud. Metode web semantik dengan menggunakan pendekatan ontologi tidak hanya mampu memahami makna dari sebuah kata dan konsep, tetapi juga hubungan logis di antara keduanya. Lanjut. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian dari web semantik itu apa. Web semantik itu pengembangan dari WWW atau World Wide Web yang ditemukan oleh Tim Berners-Lee, di mana makna semantik dari informasi di web didefinisikan sehingga memungkinkan mesin untuk memprosesnya. Web semantik berasal dari World Wide Web, konsorsium dan berbagai teknik unsur lain dari web semantik digunakan untuk memberikan deskripsi formal konsep instrumen tertentu. Oke, kita masuk ke web semantik. W3C atau World Wide Web Consortium merekomendasikan dalam semantik web activity terdapat yang berada di paling bawah adalah layer Unicode dan URI atau Uniform Resource Identifier yang memastikan penggunaan sekumpulan karakter yang telah disepakati secara internasional dan menyediakan alat untuk mengidentifikasi objek di semantik web. Jenis URI yang paling terkenal adalah URL, Uniform Resource Locator, yang akan memberitahu komputer di mana suatu resource tertentu. Di atas layer Unicode dan URI adalah XML, namespace, dan XML schema. Layer inilah yang mengintegrasikan definisi semantik web dengan dokumen XML lain yang sesuai standar XML. XML merupakan format struktur, cara paling untuk menciptakan standar bagi format informasi, menggambarkan struktur dan batasan dari isi dokumen XML. Sedangkan namespace merupakan standar yang digunakan untuk menentukan label unik kepada sekumpulan nama elemen yang didefinisikan oleh XML schema. Ke arsitekturnya, aplikasi web kami ini yang terdiri dari file PHP dan isi RDF terintegrasi ke banyak data ke DBPL menggunakan API protokol untuk mengakses wikipedia.org, juga menggunakan RDF integrasikan ke file /.rdf. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari arsitek kami ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Baiklah, kita masuk ke demo aplikasi. Inilah halaman kami. Pada bagian atas ada biografi dari Slash, yang mana merupakan gitaris dari band Guns N' Roses. Ini kami mengambil dari DBpedia, biografi dari Slash. Di bawahnya ada biodata dari Slash, nama depan Saul, nama belakang Hudson, dan debut 1981. Ini kami ambil dari RDF kami sendiri. Di bawahnya ada tempat lahirnya, yaitu London. Kami menggunakan leaflet, OpenStreetMap, dan Mapbox. Dan untuk gambar dari Slash, kami menggunakan Open Graph Protocol Wikipedia. Kita lanjut ke bawah.
Ya, Pak, di sini ada diskografi timeline. Kami menggunakan Google Chart yang apabila kursor diarahkan dapat menunjukkan data-data, ya, durasi, dan di bawahnya terdapat tahun, yaitu 1980, 1990, 2000, dan 2010. Kita lanjut ke bawah. Di bawahnya ada diskografi detail. Ini adalah lagu-lagu yang dirilis oleh Slash. Yang pertama ada Band to Fly, World on Fire, You're Alive, Beautiful Dangerous, Back from Cali, By the Sword, dan sebagainya. Di bawahnya juga terdapat tanggal rilis. Ini kami mengambilnya dari DBpedia juga, Pak. Oke, kita lanjut ke bawah. Pada bagian paling bawah terdapat filmografi. Rock Property tahun 2009. Yang data dari IMDb kami menggunakan Open Graph Protocol IMDb. Pada bagian sumber terdapat link yang bisa ditekan, yaitu IMDb. Apabila ditekan, langsung mengarah ke halaman IMDb. Seperti yang dilihat, Pak. Ya. Data untuk Rock Property tahun 2009 langsung mengarah ke halaman IMDb. Baiklah, sekian dari demo aplikasi. Untuk penjelasan dari source code akan saya arahkan kepada Faiz Ahmad. Perkenalkan, nama saya Faiz Ahmad. Selanjutnya saya akan menjelaskan source code dari website yang telah kami bangun ini. Bisa dilihat di sini, kami menggunakan Bootstrap untuk CSS dari website tersebut, dan juga kami di sini menggunakan leaflet, yaitu ada leaflet CSS dan leaflet JS yang digunakan untuk menampilkan peta tempat lahir dari Slash yang tadi dijelaskan oleh teman kita Faisal. Ini dia tempat lahirnya London. Ini menggunakan leaflet JS dan leaflet CSS. Kemudian kita ke bawah, di sini ada RDF, yaitu pernyataan atau inisialisasi dari RDF yang kita gunakan untuk menampilkan nama depan dan nama belakang dari Slash, yaitu Saul Hudson. Di sini bisa kita lihat slash RDF, yaitu RDF internal yang kami buat. Pastikan alamat dari RDF-nya sesuai dengan URI yang dibuat di sini, sehingga program dari website akan jalan dan tidak error. Di sini bisa kita lihat RDF-nya terdapat namanya yang tadi Saul dan Hudson. Kemudian kita lihat di sini kami membuat menginisialisasi di Wikipedia, yaitu resource dari RIG. Ini linknya kami ambil dari Wikipedia yang menampil balik ke halaman website. Di sini kita menginisialisasi namespace yang digunakan untuk setiap yang akan ditampilkan untuk query-query-nya. Di sini endpoint-nya, endpoint eksternal yaitu di Wikipedia. Kemudian ini ada query dari data yang akan kami tampilkan. Biasa dilihat di sini slash URI tadi, slash URI yang tadi kita buat, slash RDF, .rdf. Kemudian di sini DBO birthplace, tempat lahir dari Slash yang digunakan untuk menampilkan map. Info yang digunakan untuk menampilkan TIFF ataupun debut pertama. Primary topic of wiki yaitu foto untuk menampilkan foto. Geolatitude, geolongitude itu latitude dan kemudian di sini adalah album yang digunakan untuk menampilkan diskografi timeline dan diskografi detail. DBO artis yang perlu diperhatikan adalah kita harus mengetahui apakah Slash menggunakan tipe data DBO ontologi atau DBP property. Bisa kita lihat di sini Slash menggunakan DBO artis. Oleh karena itu kami membuatnya DBO artis. Jika artis yang menggunakan DBP seperti Jo Satriani, maka yang digunakan adalah DBP, bukan DBO.
Kita lihat di sini. DBP Artist Off. Makanya Joe Satriani tidak menggunakan DBO, melainkan menggunakan DBP. Kemudian kita masuk ke ini, opsional, yang artinya jika tidak sesuai dapat dimasukkan, atau jika tidak sesuai dapat tidak dimasukkan. Kemudian kita filter, kita saring bahwa tempat tanggal lahirnya berbahasa Inggris, yang kita ambil yang berbahasa Inggris saja, yang arti diambil dari kode source, dan juga album yang bahasa Inggris saja. Kemudian kita urutkan descending untuk menampilkan diskografi timeline dan diskografi detail yang nanti akan ditampilkan. Kemudian kita ambil detail dari hasil dari SparkyL ini, result dari SparkyL ini kita masukkan ke detail nih, tempat lahir dari tempat lahir label, debut dari debut, latitude longitude dari latitude longitude, yang nanti akan digunakan untuk menampilkannya. Kemudian di sini ada /igrdf/rdf namespace set default OG, yang artinya kita mengset default namespace dari RDF menjadi OG, yaitu Open Graph Protocol, yaitu kita gunakan untuk mengambil foto yang diambil dari Wikipedia. Ini diambil dari Wikipedia yang tadi telah dijelaskan Faisal. Kemudian di sini ada untuk nama depan, nama belakang yang kita ambil dari RDF buatan sendiri, /rdf ini. Kemudian debut diambil dari DBpedia. Tempat lahir diambil dari DBpedia. Dan ini untuk menampilkan peta dari tempat lahirnya, yaitu London ada Mapbox, API Mapbox, yang tadi ada CSS, leaflet CSS, dan ada juga OpenStreetMap. Kemudian kita ke bawah, di sini ada diskografi timeline, yaitu daftar lagu-lagu yang telah dirilis ataupun dibuat oleh Slash beserta timnya, yaitu timeline berarti diurutkan berdasarkan waktu yang tadi sama seperti dijelaskan oleh Faisal. Di sini kita menggunakan Google Chart, bisa kita lihat di sini gstatic.com. Inilah untuk Google Chart-nya, yang tadi jika diarahkan ke situ dapat menampilkan Google data dari Google Chart-nya. Sebelumnya pada awalnya kami membuat website dari John Lennon, vokalis band The Beatles. Namun di sini tidak muncul Google Chart-nya, tidak terdapat, sedangkan di Slash muncul. Karena jika kita masuk ke halaman John Lennon, dia terdapat lagu yang memiliki dua tanggal rilis. Dua tanggal rilis, sehingga Google Chart tidak muncul dan error. Jadi yang kita butuhkan hanyalah satu tanggal rilis. Oleh sebab itu kami menggunakan Slash karena lagu-lagu dia memiliki satu tanggal rilis seperti lagu ini. Kalau kita klik back from kali, kita tengok rilisnya hanya satu ya, tahun 2010. Sedangkan ini ada banyak tadi. Jadi Google Chart tidak muncul dan kami memutuskan untuk menggunakan Slash sebagai biografi kami. Kemudian selanjutnya kita ada diskografi detail, yaitu detail dari diskografi yang ditampilkan seperti judul dan tanggal pembuatan dari lagu-lagu tersebut. Di sini ada albumable, yaitu kita ambil dari DBpedia. Jika kita lihat di sini, di Hey Stupid merupakan link dari DBpedia. Hal ini dikarenakan karena dari DBpedia sendiri, kita lihat dari DBpedia sendiri, jika kita klik lagu tadi, lagu Hey Stupid, kita klik Hey Stupid, tanggal rilisnya merupakan, tanggal rilisnya terdapat link lagi ke arah DBR 1991 in Music.
Ini merupakan data yang dibuat oleh DBpedia sendiri sehingga terjadilah kesalahan seperti ini. Tapi jika dilihat lagu-lagu lain sesuai, bagus karena memang dari DBpedia yang membuatnya tahun dan tanggalnya. PS ini hanya tanggal saja, hanya tahun saja, itu pun dari DBpedia-nya. Jadi jika kita ingin mengambil data dari DBpedia, pastikan data yang ingin diambil sesuai dengan yang kita inginkan, dengan cara mengecek DBpedia-nya dahulu. Kemudian bagian terakhir ada Open Graph Protocol dari IMDb. Kita meng-set default namespace-nya menjadi OG, yaitu Open Graph, sehingga Open Graph Protocol dari IMDb dapat kita ambil dan kita tampilkan filmografi ataupun project dari Slash tadi. Seperti yang dijelaskan Faisal, jika kita klik ke bagian IMDb, akan mengarahkan ke page dari IMDb tersebut. Saya rasa cukup sekian penjelasan source code dari saya. Cukup sekian, saya kembalikan ke moderator. Kesimpulan dari tugas web semantik kami ini, metode web semantik dengan pendekatan ontologi merupakan salah satu dasar struktur informasi yang digunakan untuk melakukan proses pencarian sumber-sumber informasi yang relevan dengan yang kita inginkan. Hal ini disebabkan karena tidak hanya mampu memahami makna dari sebuah kata dan konsep, tetapi juga hubungan logis di antara keduanya. Dari paparan laporan tersebut dapat ditarik kesimpulan yaitu dari segi struktur pemrograman pada website biografi Saul Hodgson yang telah kami paparkan tadi telah memenuhi syarat untuk tergolong web berbasis semantik. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan mengenai tugas besar web semantik kami. Tentunya dalam tugas besar kami ini masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki di kedepannya, dan kami memerlukan saran untuk lebih baik lagi dalam membuat aplikasi web semantik ini. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.